Oke, gimana kabarnya Tolibah? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Selamat datang KH. Selamat Ya, datang Ustaz. Raisa, Hasna Lutfia, Hasna Sarfina, Almas. Coba untuk dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li Amri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, pembelajaran kita bisa lancar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata Imam Syafi'i, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, bagaimana kita mengklasifikasikan sumber daya alam, kemudian menganalisis potensi sumber daya alam dan kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata di Indonesia. Kemudian ini peta konsepnya itu pengelolaan sumber daya alam. Ini dari klasifikasi sumber daya alam, potensinya, jenisnya, sifatnya ya. Teman kita hari ini Ustadz akan mengecek dulu ya kehadirannya. Arista ada ya? Arista ada? Hadir Ustaz. Hadir. Di Dafarani hadir. Fadilahnya mengingatkan dalam room meeting atau Zoom room kali ini ya, seperti biasa kalian harus menampilkan wajah ya dan mengaktifkan suara sebisa mungkin. Oke, baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah bagaimana dalam pengamatan gambar, dan mungkin kalau nanti saya share link video, kalau bisa lihat di video di YouTube ya, kamu peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis sumber daya alam dengan benar. Nah, itu kemudian tentang peduli lingkungan. Diharapkan dalam pembelajaran ini kalian tumbuh sikap peduli lingkungan dan menjaga kestabilan lingkungan di sekitar kita ya. Beberapa gambaran materi ya alam. Adakah yang sudah mengetahui apa itu sumber daya alam? Menurut saya sumber daya alam itu adalah pokoknya segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Wah, bagus. Oke, baik. Jadi bahwa nilai sumber daya alam itu terdiri dari nilai ekonomi, nilai estetika, nilai etika, dan nilai hukum. Masuk kegiatan inti ya. Oke, kira-kira nomor 1 ini gambar apa? Alvina apa? Gambar apa ini? Apa itu tadi gelang ya? Apa sih? Gelang. Emas. Gelang apa? Gelang emas. Ya. Ada yang pernah lihat kayak gini keranjang apa? Keranjang rotan. Oh ya, rotan. Kemudian nanti kalian bisa diskusikan ya di dalam kelompok itu pertanyaan-pertanyaan berikut. Silahkan diingat-ingat ya, atau perlu dicatat. Apakah gambar di atas merupakan sumber daya alam? Yang kedua, bagaimana cara membedakan sumber daya alam yang ada di permukaan bumi ini? Ya, Ustadz akan membagi kelompok diskusi. Nah, di sini sudah ada soal. Bisa dilihat ya di grup WA-nya ya. Itu ada handout sebagai bahan ajarnya. Ya, setelah didiskusikan, sudah paham, kalian bisa mengerjakan dalam soal ini, yaitu tentang pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Nah, kalian akan coba menemukan jawaban-jawaban nomor 1 sampai nomor 10 yang ada di kotak ini. Nah,
Teknisnya gimana? Nanti kamu hubungkan huruf-huruf yang masih misterius di sini, kan ada jawabannya ya. Hubungkan jadi satu kata yang itu memuat jawaban nomor 1 sampai nomor 10. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Oke. Sudah bisa diunduh di WhatsApp-nya? Sudah. Sudah. Ya, silahkan dikerjakan ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, gimana kelompok 2? Masih semangat ya. Iya. Assalamualaikum. Gimana nih kelompok 3 ya? Iya, Ustaz. Nah, ada kesulitan tidak? Jauh tidak Ustaz. Kalau tidak ya, oke, siap. Semangat ya. Jangan Iya, takut Ustaz. salah. Coba dulu ya. Oke, selamat mengerjakan. Oke. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Ya, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Iya. Oke, ini presentasinya. Silakan. Yang pertama itu, Sorry Negara mendefinisikan sumber daya alam sebagai unsur-unsur lingkungan alam, baik berupa fisik, Oke. Terus, hayati yang ini, iya. Terus, yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya disebut sumber daya alam materi. jawabannya ini ya. Ini Oke, good. Oke, baik. Kita bahas bareng-bareng ya. Buang dong. Nah, ini tentang pertanyaan dari soal tipe word square ini. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, sumber daya alam titik-titik. Ini sumber daya alam apa? Ini kaitannya dengan kenaikan sumber daya, kenaikan jumlah penduduk. Nah, berarti Ruang. penduduk itu ya betul. Jadi masuk ruang. Jadi semakin jumlah penduduknya banyak, unsur ruang itu menjadi semakin sulit diperoleh. Contohnya di Jakarta. Sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya tentang sumber daya alam. Yang pertama ada pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kemudian klasifikasi. Klasifikasinya sendiri ada terbagi menjadi 2, yaitu menurut wujudnya dan menurut sifatnya. Menurut wujudnya dibagi lagi menjadi 2, yaitu fisik dan hayati. Contoh SDA fisik itu seperti tanah, udara, air, dan matahari. Sedangkan contoh yang hayati yaitu makhluk hidup seperti hewan-hewan. Kemudian menurut sifatnya terbagi lagi menjadi 2, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara, emas, gas bumi. Dan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu matahari, angin, tanah, hewan. bahwa sumber daya alam itu dibagi menurut sifat kelestariannya, jenisnya, pemanfaatannya ya. Menurut sifatnya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource ya. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource ya. Ada yang bisa ngasih contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Hewan dan tumbuhan. Iya, ya, di Google Classroom. Tolong nanti dibuka dan dikerjakan secara individu ya. Secara individu. Nah ini nanti dikerjakan secara individu, dikerjakan di Google Classroom. Untuk pertemuan berikutnya, Ustadz akan membahas tentang persebaran ya, tentang persebaran potensi sumber daya alam di Indonesia. Al-Jami' istidadan. Mustaidan. Wa'an. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wabarakatuh.